Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah kegiatan kita yang pertama, perdana setelah kita sepakati pada rapat yang kemarin. Walaupun sebenarnya rapat umum, tapi rasa terbatas karena yang hadir ketika itu seingat saya, Mas Agung, terus Bu Sus, Bu Lasmin, sama Bu Kholis. Yang lain ada banyak uzur sehingga tidak bisa hadir. Tapi di antara kesepakatan pada rapat itu adalah bahwa setiap Sabtu akhir bulan itu akan diadakan kajian. Akan diadakan kajian. Nanti yang mengisi bisa kita bergantian. Walaupun saya minta untuk yang perdana ini untuk saya. Besok mungkin bisa Pak Iqbal, bisa Pak Pur, untuk bulan berikutnya bisa Bu Sus, bisa ibu-ibu yang lain, ataupun bisa juga kita mengundang dari ustadz ustazah dari luar, yang semoga dari kegiatan ini kita bisa nge-refresh, menyegarkan kembali pemahaman kita tentang Islam. Syukur-syukur bisa upgrade. Nek refresh itu berarti sudah punya ilmunya tapi mungkin lupa karena tidak pernah terbahas. Kalau upgrade berarti memang tidak punya, terus kemudian dapat tambahan ilmu. Harapannya begitu Bapak Ibu. Karena kita ini ketika mengajar anak-anak ibaratnya kita itu teko. Kalau anak-anak itu cangkirnya, teko ini dijoke terus-terus habis. Maka perlu diisi ulang. Nah, harapannya dengan kajian setiap akhir bulan itu bisa menjadi semacam isi ulang untuk teko-teko kita. Sehingga ketika besok kita harus ngajar lagi kepada anak-anak didik kita, itu bisa keluar gitu, bisa keluar sesuai yang diharapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kajian yang perdana ini saya ingin mengajak panjenengan semuanya untuk belajar tentang ilmu mengenal diri sendiri. Ilmu mengenal diri sendiri. Ada ungkapan siapa yang mengenal dirinya maka dia telah mengenal Tuhannya. Walaupun ungkapan itu kemudian banyak yang salah paham. Siapa yang mengenal dirinya berarti mengenal Tuhannya, terus ada orang yang memahami oh berarti Tuhanku ya diriku sendiri. Terus jadi aliran manunggaling kawula Gusti lah, itu salah paham terhadap ungkapan tersebut. Yang dimaksud ungkapan tersebut siapa yang mengenal dirinya maka dia telah mengenal Tuhannya, maksudnya kurang lebih begini. Kalau kita tahu kekurangan diri kita, maka kita tahu bahwa ada zat yang sempurna yang telah menciptakan kita. Kalau kita tahu bahwa diri kita sebagai manusia itu selalu membutuhkan orang yang lebih kuat dari kita, maka ada zat yang maha kuat yang berpengaruh terhadap hidup kita. Kurang lebih begitu. Jadi orang kalau pengen tahu siapa Tuhannya, ya kenali dirinya. Kita ini manusia penuh dengan kekurangan, maka Tuhan kita yang menciptakan kita, yang mengatur urusan kita pasti bukan sesuatu atau hal yang punya kekurangan, yang maha sempurna. Nah, kurang lebih begitu. Atau kalau dalam ilmu yang lain ada yang menyebutnya sebagai sangkan paraning dumadi. Jenengan pasti sudah pernah dengar atau bahkan malah paham sekali. Sangkan paraning dumadi. Apa itu sangkan paraning dumadi? Sangkan itu songko asal. Paran itu adalah tempat menuju. Dumadi itu kejadian. Sangkan paraning dumadi adalah asal dan tujuan kejadian kita di dunia ini. Maka ilmu sangkan paraning dumadi itu kan ada 3, yaitu dari mana kita berasal, mengapa kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, dan yang ketiga adalah kemana kita kembali. Dari mana kita diciptakan dan mengapa kemana kita kembali, itu sudah dijawab sama Mbah Pangat setiap kali mengumumkan kabar kematian.
Nggih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini. Inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Dari mana kita berasal? Dari Allah. Kemana kita akan kembali? Kepada Allah. Ya. Mengapa kita diciptakan oleh Allah? Untuk apa? Nah, ini yang ada di dalam surat Az-Zariyat. Ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka tujuan hidup kita di dunia beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, mengesahkan Allah. Nah, itu tujuan kita hidup di dunia. Selain tujuan, kita juga punya tugas yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain, yaitu wa idz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Atau wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Itu tugas. Ya, tujuan penciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Tugas penciptaannya adalah untuk menjadi khalifah. Ya, khalifah. Khalifah artinya generasi yang saling berganti, saling susul menyusul. Satu generasi berakhir disusul dengan generasi berikutnya. Satu pemimpin berakhir disusul dengan pemimpin berikutnya. Satu umat berakhir disusul dengan umat berikutnya, untuk memakmurkan bumi sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khalifah. Ya. Sebelum manusia diciptakan, Allah sudah berkata kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah. Jadi tugas kita itu mendahului penciptaan kita. Nah, jangan sampai kita melupakan itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu tadi tugas, tujuan, sangkan paran kita sebagai individu. Nah, yang pengen saya bahas sore ini sebenarnya bukan itu. Jadi itu mukadimah. Isinya yang ingin saya bahas adalah kita mengenal diri kita bukan sebagai pribadi, tapi diri kita sebagai bapak dan ibu guru personal yang berkumpul di dalam satu madin, namanya Madin Al-Hikmah, yang berada di bawah naungan masjid namanya Masjid Al-Hikmah. Nah, itu yang sebenarnya pengen saya kaji pada sore hari ini. Oke. Tentu Bapak Ibu lebih mengenal. Oke. Artinya kalau di sini saya cerita tentang sejarah Al-Hikmah, panjenengan lebih tahu, Pak Iqbal lebih tahu, Bu Sus lebih tahu. Oke. Nanti ada omongan di belakang, alah jenengan le Pak kok ngomong masalah Al-Hikmah. Al-Hikmah wis ngadeg, aku ngerti prosesnya, jenengan urung ana teng mriki. Oke, jadi bukan sejarah itu yang pengen saya bahas, tapi saya ingin membahas tentang Al-Hikmah. Oke, jadi saya ingin agar kita memahami makna daripada Al-Hikmah, mengenal Al-Hikmah itu. Oke. Mungkin jenengan yang sudah tahu mengapa masjid ini diberi nama Al-Hikmah. Kenapa Pak Iqbal? Tidak tahu. Yang sepuh Bu Khalis, Napa Bu Lasmin, kenapa masjid ini diberi nama Al-Hikmah? Riyen niku ndak asal-usule pripun. Ndak ada yang tahu nggih? Ndak ada yang tahu. Saya juga ndak tahu. Saya juga ndak tahu. Tapi mbok mungkin nggih, mungkin para pendahulu kita itu ya kasih nama apa ya sing apik ya. Al-Hikmah wae Al-Hikmah. Nah, akhirnya jadi Masjid
Al-Hikmah ya bisa saja. Ya. Kembali hanya pada niat baik bahwa Al-Hikmah itu nama yang baik, udahlah pasang Al-Hikmah gitu. Mungkin seringnya begitu. Kalau kita mengamati masjid-masjid, tempat-tempat di sekitar kita itu biasanya kalau nggak dikasih nama sesuai dengan donatur, okay, dikasih nama sesuai dengan nama lembaga yang mendirikan, atau kalau nggak gitu ya wis pokoknya Asmaul Husna gitu. Okay, Asmaul Husna atau nama yang baik gitu. Contoh masjid yang dibuat dengan nama donatur, masjid Tengkuduran niku enten, Masjid Misanam. Nggih, Misanam niku nami donatur nggih, Pak Kaji Misanam. Maka dikasih nama Masjid Misanam. Nggih. Ada juga Masjid Atin. Nek niku mboten nama donatur itu. Nggih, Atin yang bangun Mbah Harto. Nggih, sebagai hadiah kepada istrinya Butin Soeharto dibuatkan Masjid Atin. Oke. Ada masjid yang berdasarkan pembuatan dari lembaganya, punya yayasan, misalkan Yayasan Al-Huda, buat masjid ya dikasih nama Masjid Al-Huda, Nurul Huda, Baitul Huda, semacam itu. Dan ini saya tidak tahu, yayasannya bukan Yayasan Al-Hikmah, tapi kok dikasih nama Al-Hikmah. Maka pada sore hari ini saya ingin mengisi makna itu. Okay. Entah ini sebagai nama masjid, lebih-lebih sebagai nama madin kita, ya Madin Al-Hikmah, agar kita bisa memahami, mengenal Al-Hikmah itu seperti apa dan harusnya bagaimana. Nah, saya tadi banget ini melakukan ya pengkajian sederhana dengan cara mencari nama Al-Hikmah di dalam Al-Quran. Ya, jadi saya pengen tahu Al-Hikmah itu ada nggak di dalam Al-Quran. Terus setelah ketemu Al-Hikmah misalkan ada di dalam Al-Quran, maka untuk memahami makna Al-Hikmah itu kemudian saya cari tafsirnya. Ya, saya cari tafsirnya biar kita tahu apa itu makna Al-Hikmah. Oke, saya cari. Jadi pasti belum pernah mencoba mencari. ada yang udah pernah. Oke. Jadi Al-Hikmah ini setelah saya cari pakai aplikasi ini Bu, Ayat. Aplikasi ini aplikasi yang sangat bagus sekali. Aplikasi Ayat. Nanti jenengan bisa cari di Android di Play Store itu. Ayat itu aplikasi yang buat dari kerajaan Arab Saudi. Hebatnya aplikasi itu disediakan di situ Al-Qur'an 30 juz, kemudian tafsir-tafsire ya, dan tafsirnya ada banyak versi, terjemahannya juga ada. Kemudian kalau mau mendengarkan audio murotalnya juga lengkap ya, itu aplikasi Ayat. Saya coba cari di situ. Pakai aplikasi Ayat, saya cari Al-Hikmah. Ternyata ketemu Al-Hikmah itu ada 17 ayat yang berbicara dengan Al-Hikmah. Jadi ada sebutan Al-Hikmah di dalam Al-Quran 17 kali. Ya, 17 kali Al-Hikmah itu. Dari 17 itu saya cari-cari referensi, saya coba buka-buka tafsirnya. Tafsirnya yang paling lengkap ya. Ketika itu saya pilih tafsirnya hanya tafsir Ibnu Katsir saja, karena itu nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek ya, jadi ya cukuplah untuk kita kaji. Yang paling lengkap itu ketika Ibnu Katsir membahas makna Al-Hikmah di surat Al-Baqarah ayat 269. Al-Hikmah surat Al-Baqarah ayat 269. Ayatnya bunyinya begini Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata man yasha. Dia Allah memberi al-hikmah kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi al-hikmah oleh Allah, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Nah, itu ayatnya. Maka dari membaca ayat ini saja saya itu sudah GR. Wah, berarti nek santri ngajine ning al-hikmah itu berarti mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi al-hikmah dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ini bisa nih dijadikan sebagai apa ya, slogan. Slogannya al-hikmah ini harusnya gini, bahwa kita pastikan santri-santri kita masuk menjadi santri al-hikmah, dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Bapak ibu gurunya harus berusaha gimana caranya biar santri-santrinya mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sesuai dengan surat Al-Baqarah 269 ini. Kita punya ayat ini, kita ditetapkan nih mulai sore ini. Ayat Al-Hikmah adalah surat Al-Baqarah ayat 269. Jadi slogan kita bersama ini. Nah, apa itu Al-Hikmah? Saya buka di tafsirnya ini. Apa itu Al-Hikmah? Ada banyak penafsiran tentang apa itu al-hikmah. Pertama, yang dimaksud sebagai al-hikmah itu adalah, ini dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan yakni al-ma'rifatu bil Qur'ani nasikhuhu wa mansukhuhu, ya, atau nasikhihi wa mansukhihi boleh, wa muhkamihi wa mutasyabihihi wa muqaddamihi wa muakharihi wa halalihi wa haramihi wa amsalihi. Yang dimaksud sebagai al-hikmah itu adalah pengetahuan tentang Al-Quran. Sehingga orang yang mendapatkan pengetahuan tentang Al-Quran berarti dia telah mendapatkan al-hikmah. Al-hikmah. Dia tahu Al-Quran itu ada nasikh mansukh. Ada ayat yang menghapus hukumnya, ada ayat yang sudah terhapus hukumnya. Saya dulu sudah pernah membahas dalam kajian Ahad pagi. Ada ayat yang menghapus hukum, ada ayat yang sudah terhapus hukum. Contoh di dalam Al-Quran, khomer itu dulu tidak haram. Khomer minuman keras niku tidak haram. Awalnya. Kemudian berjalannya waktu Allah menurunkan ayat bahwa khomer itu sekalipun tidak haram, tapi dia mempunyai manfaat yang mana bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian turun ayat berikutnya menghapus hukum, yaitu boleh minum khomer tapi tidak boleh mendekati waktu sholat. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan mendekati sholat sedangkan kamu keadaannya mabuk. Berarti nek posisinya jauh dari sholat boleh khomer dulu. Dulu. Minum khomer ba'da isya enggak apa-apa. Mengke subuh pun sehat.
pun waras. Zaman dulu niki, saat niki ampun. Sekarang jangan, karena ini hukumnya sudah lewat. Habis subuh minum khamr, ndak apa-apa. Nanti zuhur sudah sadar, itu ndak apa-apa. Dulu, tapi sekarang ayat yang terakhir, khamr ini sudah ndak boleh. Sudah ndak boleh, haram hukumnya. Baik sudah mendekati sholat maupun jauh dari sholat, itu pokoknya ndak boleh. Khamr sudah haram. Nah, itu mengetahui seperti itu, pengetahuan seperti itu adalah al-hikmah. Sehingga ketika orang membaca Al-Quran, dia mengetahui hukum-hukumnya, dia mengetahui intisarinya, dia mengetahui tafsirnya. Itu makna al-hikmah yang pertama. Yang kedua, makna al-hikmah, ini dari Imam Mujahid, yakni bil hikmati al isobatu fil qauli. Yang namanya hikmah itu adalah ketepatan dalam berbicara. Ketepatan dalam berbicara, yaitu jujur. Orang kalau jujur berarti dia sudah mendapatkan al hikmah. Karena ucapan yang jujur itu yang disebut oleh Nabi, ya, fa innas sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Jujur itu menunjukkan seseorang kepada kebaikan, kebaikan akan membuat seseorang masuk surga. Oke, itu jujur. Bisa juga diartikan al-isobah fil qaul, nek ngomong bener. Oke, itu juga hikmah. Ketika dia mengucapkan sesuatu, maka kejadiannya tidak jauh dari apa yang ia ucapkan. Itu juga hikmah. Oke. Tapi ini ada hikmah yang hitam, ada hikmah yang putih. Masalahnya ngoten. Hikmah yang hitam itu yang banyak terjadi di banyak tempat. Pesantren hikmah itu biasanya pesantren perdukunan. Ilmu hikmahnya itu benar, nek ngomong selalu kejadian, tapi bukan dari apa namanya, hikmah yang datang dari Allah, melainkan dapat melalui ritual-ritual yang tidak ada asal usulnya, yang tidak benar. Kadang harus bersekutu dengan jin. Bersekutu dengan jin. Terus dia mengetahui hal-hal yang gaib, kan kata, mengucapkan sesuatu terus benar kejadian kan, terus besok buka praktek. Enek dompet hilang golek ini mbah kae lho. Mbah kae ngerti. Angger ngomong bener. Angger ngomong bener. Arep ujian, njuk suwuk mbah kae. Nah, untungnya saat ini pun mboten enten ujian. Dadi mbah kae ora patek kanggo. Mboten enten ujian nasional. Zaman riyen ujian nasional itu benar. Saya ngalami dulu. Dikoordinir, Pak. Ya Allah, dikoordinir. Pulpen petelot 2B zaman riyen nggih. Petelot 2B sak sekolahan dikelumpukke. Fungsine napa? Suwokke ning mbah kae, sesuk ben bocah-bocah nek nggarap. Ben bener. Ben ujian nasionale lulus kabeh 100%. Lha niku kejadian. Nggih, lha niku hikmah yang hitam nek niku. Nggih. Hikmah yang putih ada juga orang yang karena omongannya jujur, ya. Dia orang yang jujur, dia orang yang ikhlas sama Allah. Kalau berdoa itu dikabulkan. Nggih, selalu dikabulkan oleh Allah. Nggih. Kalau dia mengucapkan apa-apa, itu ya karena firasatnya itu sangat bening. Hati manusia itu kan seperti cermin, gitu. Kalau dia itu sudah tertutup dengan maksiat, kotor, gitu pun gak iso, gak ketok. Melihat itu enggak jelas. Tapi ada orang yang hatinya bersih karena dia suka dengan ketaatan, sedikit melakukan maksiat, makanannya dijaga, halal terus. Sehingga ketika ngomong saomong itu sesuai dengan firasatnya dan selalu benar. Itu ada. Tapi nek sing ngoten niku biasane mboten buka praktek. Mboten buka praktek.
Nek ditangkleti aku gak ngerti. Nggih, aku gak ngerti. Aku gak dukun, gak ngerti aku. Tapi nek pas ngepasi punya firasat iki engko ketoke bakale ngene, kejadian betul. Nggih, karena hatinya yang bersih tadi bisa melihat. Nggih, itu yang disebut sama Nabi sebagai ru'yah shadiqah gitu. Itu bagian dari wahyu yang masih ada sampai sekarang. Nggih, cuma bukan jadi nabi. Nggih, hanya sebagian dari wahyu yang masih ada sampai sekarang. Nah, itu juga al-hikmah namanya. Kemudian arti yang berikutnya al-hikmah itu adalah al-ilmu wal fikhu wal Quran. Nggih, ilmu dan fikih dan Al-Quran itu hikmah. Sehingga orang yang diberi oleh Allah ilmu, diberi pemahaman fikih, diberi pengetahuan Al-Quran, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Orang kalau punya ilmu hidupnya enak, minimal pasti sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Orang kalau punya ilmu fikih, kalau beribadah insya Allah diterima oleh Allah. Orang kalau tahu Al-Quran, apalagi sampai menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya, ya, hidupnya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi kita, Nabi Muhammad, ketika istrinya ditanya, ya, seperti apa akhlak Nabi? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran itu Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Pokoknya penerapan Al-Quran ya Nabi itu. Nah, itu hikmah. Kemudian ada juga yang mengatakan, ya ini berarti arti keberapa ini? 4. Oke. Khosyatullah. Ya, khosyatullah. Fa inna khosyatallahi ra'su kulli hikmatin. Ini Imam Abu Aliyah. Hikmah itu adalah takut kepada Allah. Yang disebut sebagai hikmah itu adalah takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah adalah penghulunya setiap hikmah. Orang disebut berilmu, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat seseorang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya dari kalangan hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Semakin berilmu semakin takut kepada Allah. Lah itu hikmah itu. Itu hikmah juga. Ada banyak makna, ada banyak makna di sini. Tapi kalau kita mau membaca semuanya, ini cukup banyak. Paham, kemudian mengamalkan. Ini kalau kita rangkum jadi satu, berarti hikmah ini tadi dari awal sampai akhir yang dimaksud sebagai hikmah adalah ilmu, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang, kemudian ia memahaminya, kemudian ia juga beramal dengannya. Itu namanya hikmah. Ilmu diberikan oleh Allah masuk ke dalam hati seseorang, bukan hanya di akal pikiran, kalau di akal pikiran belum, masuk ke dalam hati seseorang, kemudian dia memahaminya sampai dia mengamalkannya. Itu namanya al-hikmah. Itu namanya al-hikmah. Makanya di sini sampai disebutkan ada hadis Nabi SAW. Ya, hadis Nabi SAW, beliau bersabda, la hasada illa fitnataini. Ya, tidak boleh hasad. Hasad itu iri, dengki kepada seseorang atas nikmat yang diberikan oleh Allah. La hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad kecuali dalam 2 perkara. Ya. Yang pertama,
Jenengan boleh hasad pada dua perkara ini, pada dua orang ini. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama, laki-laki yang diberi oleh Allah harta, ya, yang kemudian harta itu ia gunakan untuk menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dengan cara disedekahkan pada jalan yang benar. Oke. Kita tidak boleh hasad pada siapapun kecuali satu, pada orang yang punya harta, yang hartanya itu disedekahkan fi sabilillah, maka itu kita boleh hasad sama orang itu. Bukan pada orangnya, bukan pada hartanya, tapi pada perbuatannya terhadap harta yang Allah berikan. Sehingga kalau kita tidak punya harta sedangkan melihat orang punya harta suka berinfak itu, ya Allah, seandainya saya punya harta seperti dia, Engkau memberiku rezeki seperti dia, aku ingin berbuat hal yang sama atau bahkan lebih baik daripada dia. Nah, itu boleh. Itu hasad yang boleh. Yang kedua, wa rajulun atahullahu hikmatan. Ya, seorang laki-laki yang Allah beri hikmah. Beri hikmah, ilmu yang bermanfaat tadi masuk ke dalam hatinya, dia memahami dan dia bisa mengamalkannya. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Lalu orang yang diberi hikmah oleh Allah ini menunaikan hikmah itu, memahami, mengamalkan, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Mengajarkannya. Itu orang yang boleh dihasati. Maka sore hari ini saya katakan saya termasuk hasad sama panjenengan semua. Karena jenengan itu diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian panjenengan mengamalkannya dan mengajarkannya. Mungkin bukan ilmu yang tinggi-tinggi, Bapak Ibu. Karena yang dibutuhkan sama anak-anak kita itu ya penting mereka ngerti huruf hijaiyah. Penting mereka bisa baca Al-Quran. Penting mereka bisa mengenal dasar-dasar agama. Jenengan punya ilmunya, jenengan amalkan, jenengan ajarkan. Maka itu yang disebut oleh Nabi, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang ini. Dan panjenengan semoga termasuk salah satunya. Dan saya iri sama jenengan. Saya iri sama jenengan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu hikmah. Itu hikmah. Maka setelah kita tahu makna hikmah ini, harapannya Bapak Ibu, kita bisa ngajarkan kepada anak-anak didik kita itu, santri-santri kita, al-hikmah ini. Ajari mereka Al-Quran, ajari mereka hadis Nabi, ajari mereka ilmu-ilmu yang baik, yang bermanfaat untuk hidup mereka, lebih-lebih bermanfaat untuk akhirat mereka. Didik mereka sehingga mereka bisa tidak hanya ilmu masuk di akal, tidak hanya ilmu yang dicatat di buku, ya, tapi syukur bisa masuk ke dalam hati, bisa mereka amalkan, kelak nanti bisa mereka ajarkan kepada murid mereka, ya. Sehingga layak ketika mereka itu lulus dari al-hikmah disebut seperti ayat tadi, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang mendapatkan al-hikmah, ya, dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir niki, selain mencari tentang al-hikmah, saya juga mencari tentang al-hakim. Al-hakim, bedanya al-hikmah sama al-hakim niku nopo? Al-hikmah itu bendanya ibaratnya. Al-hakim itu sifat orang yang memiliki al-hikmah.
Maka ada orang yang sangat terkenal dengan sebutan Al-Hakim. Orang zaman dulu. Namanya Luqman. Sampai namanya dijadikan sebagai nama surat di dalam Al-Quran. Luqman Al-Hakim. Luqman itu bukan nabi, tapi dia terkenal sebagai Al-Hakim karena omongannya itu benar. Dan dia adalah orang yang punya ilmu. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu, Al-Hakim itu salah satu nama Allah. Salah satu Asmaul Husna itu Al-Hakim. Saya cari lagi Al-Hakim di aplikasi tadi. Keluar Al-Hakim disebutkan 42 kali di dalam Al-Quran. Dan Al-Hakim ini paling sering menjadi asma Allah, menjadi Asmaul Husna, punya gandengan, gak pernah sendiri. Gak pernah sendiri. Gandengannya adalah Al-Alimul Hakim atau Al-Azizul Hakim. Al-Alimul Hakim dan Al-Azizul Hakim. Al-Alimul Hakim berarti artinya, diterjemahkan bahasa Indonesia, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kalau Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, tak cari langsung. Bedane nopo Al-Alimul Hakim dengan Al-Azizul Hakim itu? Al-Alimul Hakim, Allah punya sifat Al-Alimul Hakim. Al-Alimu artinya Al-Alimu bi kulli syai'in wal hakimu fi khalqika wa amrika wa fi ta'limika man tasya wa man'ika man tasya lakal hikmah fi dzalika wal adlut tam. Jadi yang disebut sebagai Alimul Hakim, Allah itu Al-Alim, maksudnya zat yang maha mengetahui. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi. Kemudian Hakim, maha bijaksana, maksudnya apa? Ketika Allah menciptakan, maka Allah menciptakan dengan kebijaksanaan, dengan ilmunya. Ketika Allah memerintahkan, maka perintah Allah juga dengan ilmunya. Ketika Allah mengajarkan sesuatu kepada manusia, maka pengajaran Allah juga dengan ilmunya. Ketika Allah mencegah seseorang dari suatu hal, maka cegahan Allah itu juga dengan ilmunya. Itu maka disebut Al-Alimul Hakim. Al-Alimul Hakim. Makanya kita melihat ciptaan Allah itu selalu penuh hikmah. Ada alasan dari penciptaan dan selalu ada tujuan dari penciptaan. Allah memerintahkan, selalu ada alasan dan selalu ada tujuan. Allah memerintahkan, Allah melarang, ada alasan dan ada tujuan. Tidak pernah Allah menciptakan itu terus kemudian yo iseng wae gitu. Ndak. Allah memerintahkan terus kemudian tidak ada tujuannya, pokoknya aku pengen merintah, itu tidak. Allah melarang juga sama. Ya, Allah melarang juga sama. Ada landasan, ada tujuan, ada hikmah. Nah, itu yang disebut Al-Alimul Hakim. Maha berilmu dan maha bijaksana. Artinya apa Bapak Ibu? Yang bisa kita ambil pelajaran dari Al-Alimul Hakim, Allah itu ngajari kita dengan Asmaul Husnanya bahwa Allah itu Tuhan kita, maha berilmu dan melakukan sesuatu dengan ilmunya. Nggih. Maka kita nggih gitu harusnya. Sebagai hamba Allah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Kita itu harus berusaha mencari ilmu. Setelah dapat ilmu, setiap kali kita beramal juga dengan ilmu. Kita beramal dengan ilmu. Kita sebagai pribadi belajar dalam pengajian, belajar dalam seminar, belajar dalam keseharian bertemu dengan orang, nasihat menasehati. Setelah dapat ilmunya, diamalkan. Itu Al-Alimul Hakim, itu penerapan.
Bapak Ibu guru ikut seminar, ikut macam-macam, ngobrol dengan sesama guru, punya ilmu baru, diterapkan, diajarkan, itu namanya al-alimul hakim. Berilmu kemudian menerapkan ilmu. Berilmu kemudian menerapkan ilmu, itu al-alimul hakim. Bedanya kalau Allah itu berilmu tanpa diajari, kalau kita berilmu dengan diajari. Berilmu dengan diajari kemudian menerapkan ilmu kita. Dan tidak berbuat sesuatu kecuali kalau kita sudah punya ilmunya, yaitu penerapan sifat al-alimul hakim. Kalau al-azizul hakim bagaimana? Kalau al-azizul hakim, al-aziz itu artinya adalah la yu'jizuhu syai'. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa melemahkan Allah. Ya. Wa huwa qadirun ala kulli syai'. Dan Allah ketika ia menginginkan sesuatu, ia berkuasa. Ia bisa menciptakan apapun yang ia inginkan. Wal hakimu fi af'alihi wa aqwalihi. Tapi meskipun Allah itu maha kuasa, Allah itu maha hakim dalam perbuatan dan perkataannya, sehingga fayadul asya'a fayadul asya'a fi mahaliha wa hikmatihi wa adlihi. Maka ketika Allah meletakkan sesuatu, Allah selalu meletakkannya pada tempatnya sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Maksudnya gimana? Biasanya orang kalau sudah punya kekuasaan, orang kalau sudah punya kekuasaan itu biasanya potensi untuk berbuat sewenang-wenang. Sak geleme wong kuwasa. Orang nek gak punya kekuasaan gak iso sak geleme. Maka orang sabar itu ada dua. Sabar yang dipuji, sing satunya yang sabar mergo gak duwe pilihan lainnya. Nggih. Wong awake gede, dhuwur, keker. Terus di jahili karo kancane. Iku nek gak bales. Nggih, nek gak bales, iku wong sabar. Nggih. Awake gede, dhuwur, keker, gak bales, dijahili. Sabar. Tapi nek kados kula cilik. Ndek, ora keker babar plus dijahili kok ora bales, iku antarane sabar apa wedi ngono. Piye bales e? Nggih, piye bales e? Jadi memang gitu, memang gitu. Kadang kita itu bukan bersabar terhadap sesuatu, tapi kita itu lemah untuk melakukan sesuatu. Yang dimaksud sabar itu adalah ketika kita punya kemampuan, punya keinginan, punya kekuasaan, tapi tidak kita lakukan. Karena tahu itu tidak diridhoi oleh Allah, itu namanya sabar. Nah, orang ketika punya kekuasaan biasanya sewenang-wenang. Semakin besar kekuasaannya, semakin sewenang-wenang. Sak geleme dhewe. Kenapa? Karena kekuasaannya besar. Karena kekuasaannya besar. Lah Allah itu ndak. Allah itu Al-Azizul Hakim. Allah punya kekuasaan, tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Kalau Allah sudah berkehendak sesuatu pasti terjadi. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak terjadinya sesuatu, kun, pasti terjadi. Tapi meskipun begitu, tidak pernah Allah itu sewenang-wenang. Tidak pernah Allah itu sewenang-wenang. Dia maha kuasa, tapi ketika menerapkan kekuasaannya, cara wong Jawa ngecake kekuasaannya itu, ngecake kekuasaannya itu, Allah tidak sewenang-wenang, gak angger-angger, ya, tidak angger-angger. Sehingga ini juga bisa jadi ilmu, ya, bagi kita. Ketika kita diberi amanah oleh Allah berupa kekuasaan, sekecil apapun kekuasaan itu, kita harus bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sifat amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, dengan ilmu, dengan amanah. Tidak boleh karena ini wilayah kekuasaan kita,
walaupun kecil, kemudian kita saenake dhewe, itu juga tidak boleh. Ya, tidak boleh. Wah, aku kan nggak punya kekuasaan. Kata siapa? Kita itu punya kekuasaan. Punya kekuasaan pada diri kita sendiri. Okay. Untuk menggunakan diri kita sepenuhnya itu kan sak senenge awake dhewe. Okay. Nah, kita nggak boleh menggunakannya dengan sewenang-wenang. Mau maksiat dengan tangan kita kudu mikir. Ya. Siapa tahu tangannya jenengan gak pengen diajak maksiat aslinya. Yang pengen kita, tangan kita nggak mau, neng jenengan peksa. Karepe dekne mosok ben aku sing kobong ora kowe lah. Neng kita pakai. Ya. Kita punya tubuh, punya kaki. Aslinya nggak mau diajak melangkah ke tempat yang haram. Okay. Atau berbuat yang haram, bekerja yang haram, beramal yang haram. Tapi kita paksa dengan hawa nafsu kita. Nah itu nggak boleh. Gara-gara kita punya kekuasaan atas tubuh kita, bukan berarti kemudian kita boleh berbuat sewenang-wenang. Karena Allah yang maha kuasa saja terhadap segala sesuatu. Allah itu Al-Azizul Hakim, maha berkuasa, tapi juga dengan hikmah. Maka kita harus meneladani itu juga. Berakhlak dengan seperti itu. Kita berkuasa terhadap sesuatu, tapi kita tidak boleh bersikap sewenang-wenang. Semuanya dijalankan dengan ilmu, dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi itulah makna al-hikmah ya, dan makna al-hakim yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mendapatkan ilmunya itu, memahaminya dan mengamalkannya, terlebih dalam amal kita keseharian maupun dalam keseharian kita mendidik anak-anak santri kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri kita juga bisa menjadi santri-santri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sesuai dengan ayat wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang mendapatkan al-hikmah, maka ia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Oke. Demikian kajian pertama kita, perdana kita. Berikutnya monggo Bapak Ibu yang ingin sharing ya, dengan teman-teman yang lain, saya sangat memperkenankan. Artinya tidak perlu ben gak saya terus juga. Bisa nanti gantian, atau bisa juga kita mengundang dari yang lain, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru yang refreshing dan upgrading kualitas kita bersama. Sampai jumpa di kajian berikutnya, Sabtu terakhir bulan Oktober, berarti November, Sabtu terakhir bulan November. Semoga apa yang kita mulai ini kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup untuk kajian sore hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.